jemaat DSCM yang dikasihi Tuhan, DSCM Bangil dan Pasuruan dimanapun berada. Selamat berjumpa kembali di dalam ibadah kita secara online. Saya percaya Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian senantiasa di dalam keadaan yang luar biasa. Senantiasa di dalam penyertaan Tuhan, perlindungan Tuhan, tiada kekurangan suatu apapun. Amin. Haleluya. Mari pada hari ini kita membawa hati kita. Kita bawa yang terbaik buat Tuhan kita. Sungguh hati kami bersyukur ya Tuhan. Kami punya Allah seperti Engkau. Engkau sahabat dan kekasih kami. Engkau Allah yang setia. Engkau Allah yang membuat kami mampu menghadapi setiap persoalan di dalam kehidupan kami. Pada hari ini kami membawa ucapan syukur kami, membawa pengagungan kami, pujian kami yang terbaik hanya bagi-Mu. Biarlah Engkau bertata di atas puji-pujian dan penyembahan kami. Biarlah Engkau boleh disenangkan melalui pujian dan penyembahan ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Haleluya Yesus, haleluya. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami bersyukur buat kebaikan-Mu.
Bapak Ibu di rumah, angkat suaramu untuk Tuhan. Sebab pengorbanannya luar biasa di dalam kehidupan kita. Sungguh besar. Haleluya Tuhan. Sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Amin. Sungguh indah, Sungguh besar, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah. Mari dengan segenap hatimu katakan, sungguh besar pengorbananmu. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh indah, sungguh Kami bawa pujian kami bawa sembah kami bawa ucapan syukur, kami bawa pengagungan akan Engkau, Yesus Kristus Tuhan, Allah yang luar biasa, Allah yang ajaib. Haleluya. Segala pujian bagimu, segala kekaguman bagimu, segala hormat bagimu. Tiada terukur, tiada terselami kasih-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus. Hati kami bersyukur, hati kami bersyukur atas kebaikan-Mu, karena perbuatan tangan-Mu, karena penyertaan-Mu sempurna. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kau sungguh indah, sungguh Bapa, sungguh termulia, sungguh luar biasa. Kau sungguh indah,
besar dalam kehidupan kami. Kami mau memuji Engkau, menyembah Engkau di dalam roh dan kebenaran. Lebih dan lebih lagi. Yang siap memuji Tuhan sama-sama katakan, amin. Haleluya. Suara kami nyatakan, mari yang percaya katakan, keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertata. Kami naikkan pada anak domba, pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan baginya selamanya. Keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertata. Kami naikkan pada anak domba, pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan baginya selamanya. Keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertata. Kami naikkan pada anak domba. Biarlah segala pujian bagi Engkau Tuhan, dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan baginya selamanya. Kemuliaan baginya selamanya. Segala kemuliaan bagimu, baginya selamanya. Haleluya. Sebab Dia Allah yang luar biasa. Datanglah dan bertahtalah Tuhan. Engkau kuat, Engkau berkuasa di tempat ini, hari ini, esok, sampai selama-lamanya. Amin. Haleluya.
bersatu menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Grace, oke, datanglah dan berkata, kuat dan berkuasa saat hati bersatu menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Mari bersama katakan, great is our God, great is our God, great is our God. Haleluya. Tiba saatnya kita akan mempersiapkan hati kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Mari Bapak Ibu, kita satukan hati di dalam doa. Engkau Allah yang kami puji, Engkau Allah yang kami sembah, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau kekuatan di dalam kehidupan kami, Engkau yang meneguhkan setiap hati kami. Bapa, berbicaralah melalui firman yang akan ditaburkan oleh hamba-Mu. Kami percaya Tuhan, firman-Mu ya dan amin. Kami percaya Tuhan, walaupun kami tidak bisa melihat. Kami percaya sepenuhnya kepada-Mu Tuhan. Pakai setiap kami untuk kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman-Mu di akhir zaman ini. Begitupun Tuhan, jika sebentar kami akan memberikan persembahan kami, setiap taburan ini Bapa, kuduskan supaya layak dan berkenan di hadapan-Mu. Ajar setiap kami untuk memberi dengan sepenuh sukacita yang berasal dari dalam hati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, bersama-sama kita katakan, amin. Kekuatan di hidupku, ku dapat di dalam-Mu. Kau teguhkan hatiku, tiada yang mustahil bagimu. Kekuatan di hidupku, kekuatan di hidupku, ku dapat di dalam-Mu. Kau teguhkan hatiku, tiada yang mustahil bagimu. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Sebab Kau kekuatan dalam hidup kami Tuhan. Kekuatan di hidupku, ku dapat di dalam-Mu. Kau teguhkan hatiku, tiada yang mustahil bagimu. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Dan aku percaya, bukan karena melihat,
Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Pada pagi hari ini kita mengucap syukur kepada Tuhan bahwasannya kita bisa kembali bertemu di dalam acara streaming ibadah dengan perjamuan kudus pada pagi hari ini. Namun sebelum ibadah dimulai, marilah kita awali dengan doa. Bapa di surga, kami mengucap syukur, kami berterima kasih kepadamu ya Tuhan, karena pagi hari ini kami bersama hamba-Mu bersama dengan jemaat-jemaat Tuhan yang ada di bawah kelompok GPI Diaspora Sejahtera Bangil Pasuruan, Sikumana, Ovu, bahkan yang ada di Kalimantan Utara untuk mengikuti kembali ibadah streaming beserta dengan perjamuan kudus pada pagi hari ini. Kami serahkan pelayanan kami pada pagi hari ini ke tangan Tuhan. Kiranya Bapa memberkati, membuka pintu hati kami masing-masing jemaat supaya kami boleh menerima hikmat-hikmat baru ketika firman ditaburkan. Mari Tuhan berkaryalah pada pagi hari ini, dan kami serahkan hanya di dalam nama Yesus Kristus Tuhan yang menjadi juru selamat kami. Haleluya. Amin. Shalom. Puji Tuhan, kita bisa bertemu kembali walaupun situasi masih belum kondusif. Dan hari ini adalah minggu terakhir daripada bulan Juli dan awal daripada ibadah bulan Agustus. Jadi tanggal 1 Agustus 2021. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tadi saya itu praktek di tempat praktek. Saya mendengar ambulan itu berjalan di muka praktek itu kira-kira 5 atau 6 wirawiri. Ada yang menuju ke rumah sakit, ada yang keluar dari rumah sakit, dan kami tidak mengerti itu mengangkut orang sakit atau orang meninggal. Kalau kita melihat situasi saat-saat ini, maka kami percaya bahwa kita sebagai anak Tuhan, kita ini sudah mendapatkan firman mengenai situasi akhir zaman yang seperti yang kita alami hari ini. Tidak ada yang menyangkal bahwa hari-hari ini adalah hari-hari akhir zaman, everlasting period. Karena itu sudah dinubuatkan di dalam firman Tuhan yang ada di Alkitab ini. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, apa yang Tuhan katakan pada akhir zaman ini, kami akan memberikan itu kepada saudara, satu amaran Tuhan, satu nasihat Tuhan yang terdapat di dalam Ibrani pasalnya yang ke-12, ayatnya yang ke-25 sampai dengan ayatnya yang ke-28. Yang membawa Alkitab tolong dibuka, dan yang tidak membawa mari kita melihat konsentrasi kepada tayangan online ini. Ibrani pasal 12 ayatnya yang ke-25 sampai dengan 28 yang demikian bunyinya. Jagalah supaya kamu jangan menolak Dia yang berfirman, sebab jikalau mereka yang menolak Dia yang menyampaikan firman Allah di bumi ini tidak luput, apalagi kita jika kita berpaling dari Dia yang berbicara dari surga. Ayat 26, waktu itu suaranya menggoncangkan bumi, tetapi sekarang Ia memberikan janji kepada kita, satu kali lagi Aku akan menggoncangkan bukan hanya bumi ini saja, tetapi melainkan juga dengan langit-langit juga. Ayat yang ke-27, ungkapan satu kali lagi ini menunjukkan kepada perubahan pada apa yang dapat digoncangkan, karena ia dijadikan supaya tinggal tetap apa yang tidak tergoncangkan. Jadi karena kita ini menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah
dan menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. Sebab Allah kita adalah api yang menghanguskan. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, apa yang terjadi ketika saya praktek tadi, adanya ambulan wirawiri lewat di muka tempat praktek. Kami tidak tahu berapa jumlahnya, entah 5, entah 6. Tetapi saya kira itu suatu keadaan darurat untuk pasien yang menuju rumah sakit atau pulang dari rumah sakit. Dan ternyata 2 di antara ambulan itu tadi membawa jenazah yang dikubur di Mendalan ini di dekat rumah saya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari kita cermati apa yang dikatakan Tuhan pada saat akhir zaman ini. Dikatakan oleh firman Tuhan, satu kali lagi ayat 26, waktu itu suaranya mengguncangkan bumi, tetapi sekarang ia memberikan janji, satu kali lagi aku akan mengguncangkan bukan hanya bumi saja, melainkan langit juga. Apa artinya ini? Bahwa pada akhir zaman itu tidak hanya urusan hal-hal dunia yang akan tergoncangkan, tetapi juga urusan-urusan yang ada hubungannya dengan langit atau iman atau surga. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kalau kita menggoncangkan bumi, kalau bencana alam, gunung meletus, perang itu sudah biasa saudaraku. Tetapi goncangan bumi yang terakhir ini belum pernah terjadi selama saya hidup. Karena saya selama hidup 67 tahun ini belum pernah mengalami suatu wabah pandemi seperti yang kita alami sekarang. Karena pandemi ini terjadi di seluruh dunia. Tidak ada satu negara pun yang terluput dari pandemi wabah ini. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, itu masih merupakan goncangan dunia. Apa yang terjadi dibingungkan orang. Pandemi, orang mati bersilih berganti. Orang tidak bisa lagi mencari uang dengan bebas. Mereka yang jualan tidak bisa jualan. Yang mau menikah tidak bisa menikah dengan meriah. Bahkan hari ini ketika kita melayani diakonia dengan beras, maka beras kita ini mendapat sambutan daripada jemaat-jemaat. Apa artinya? Ini masanya kita mengalami satu resesi. Ini belum sampai Oktober, belum sampai September, sudah keadaan seperti ini. Namun saya percaya bahwa kita ini dipelihara Tuhan. Amin Bapak Ibu. Karena itu apa yang terdapat dalam firman Tuhan, satu kali lagi aku akan mengguncangkan bukan hanya bumi, tetapi melainkan hal-hal yang ada urusannya dengan langit, yaitu dengan ibadah, dengan iman. Kalau ibadah kita sudah merasakan ya, kita tidak bisa ibadah di tempat-tempat gedung pertemuan yang ada di gereja. Dan juga mengenai iman, banyak iman daripada orang percaya yang hari ini goyah. Mereka sembunyi di rumah masing-masing, bahkan dengan pakaian tertutup, APD lengkap, mereka tidak keluar. Bahkan sampai pada pelayanan kami, pada praktek, tidak pernah praktek kami tidak pakai APD lengkap. Saudara bayangkan urusan-urusan yang ada hubungannya dengan jasmani telah kita lakukan. Urusan yang ada hubungannya dengan langit juga sudah kita lakukan. Jadi 5M kita laksanakan. Namun korbannya begitu banyak. Sehingga dikatakan tadi bahwa kalau kita ini yang tidak percaya itu banyak korbannya, apalagi kita yang cuman ibadahnya setengah-setengah tidak serius, maka akan banyak juga korbannya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, marilah kita mengucap syukur sebab Tuhan tadi mengatakan, jadi ayat 28, karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan rasa hormat dan takut.
Apa artinya saudaraku? Kita ini adalah anak-anak Tuhan. Kita ini bukan sekedar umat seperti umatnya Allah-Allah yang lain. Tetapi kita ini adalah kekasih-kekasihnya Tuhan. Amin. Beda apa yang dilakukan Tuhan kepada seluruh umat yang tidak mengenal Tuhan dengan orang yang mengenal Tuhan dan mengikuti ibadah kepada Tuhan dengan percaya, dengan takut dan taat, itu dikatakan kekasih Tuhan. Amin. Karena itu pada 2 Timotius 2 ayat 20 sampai 21 mengatakan bagaimana seorang itu mendapatkan perlakuan istimewa daripada Tuhan. Otomatis mereka yang diperlakukan istimewa oleh Tuhan, yang dipilih oleh Tuhan untuk pekerjaan-pekerjaan mulia, ini berbeda dengan orang-orang sembarangan, orang-orang khalayak ramai, walaupun dia percaya kepada Yesus. Saudara perhatikan betul-betul, kita ini berada di dalam kerajaan yang tidak tergoncangkan karena kita percaya Yesus. Amin. Namun kategori kalau kita berada di dalam rumah Tuhan, di dalam kerajaan yang tidak tergoncangkan tadi, masih ada faktor pemilahan. Jadi mereka dibagi 2 kelompok, saudaraku. Orang percaya yang ada di kerajaan yang tidak tergoncangkan tadi, ada beberapa yang dipakai Tuhan secara baik dan juga ada yang tidak dipakai Tuhan. Mari kita baca bersama-sama 2 Timotius 2 ayat 20 sampai 21 mengatakan demikian. Dalam rumah yang besar bukan hanya terdapat perabot dari emas dan perak, melainkan juga dari kayu dan tanah. Yang pertama dipakai untuk maksud yang mulia, dan yang terakhir untuk maksud yang tidak mulia. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di dalam rumah yang besar itu, di dalam kerajaan yang tidak tergoncangkan itu, di dalam rumah Tuhan, ada perabot-perabot yang mengisi rumah Tuhan. Yang pertama, perabot itu berasal dari emas, kategorinya, dan perak. Itu merupakan perabot yang mengisi rumah Tuhan, rumah yang besar itu. Dan ia dinamakan suatu perabot yang mulia, yang dipakai Tuhan untuk pekerjaan-pekerjaan yang mulia. Amin. Kita jangan sampai tidak menjadi perabot yang mulia, saudaraku. Jangan sampai menjadi hanya untuk rame-rame saja di rumah Tuhan. Tetapi marilah kita menjadi perabot yang mulia yang dipakai Tuhan untuk tujuan mulia. Amin. Dan yang nomor 2 ada juga dikatakan yang lain itu dari kayu dan tanah. Yang pertama tadi dipakai untuk tujuan mulia, yang kedua ini dengan maksud untuk dipakai Tuhan untuk pekerjaan yang kurang mulia. Amin Bapak Ibu, saudara harus tahu itu. Jadi kita sebagai orang percaya, itu kita digolongkan di dalam rumah Tuhan itu. Ada orang bagaikan emas dan perak, dan tentunya Tuhan sangat senang dengan kategori ini. Sebab kedua kategori emas dan perak ini bisa dipakai Tuhan untuk tugas-tugas yang mulia. Sedangkan yang seperti kayu dan tanah itu dipakai untuk pekerjaan yang kurang mulia, yang biasa-biasa. Jadi saudaraku, mari kita hari ini mengingat apa yang Tuhan sediakan pekerjaan bagi kita. Jangan sampai kita mendapatkan tugas-tugas yang mulia, tetapi kita tidak mau mengerjakannya. Banyak saudara, apalagi pada saat pandemi sekarang ini, banyak orang bersembunyi, talentanya sebetulnya emas dan perak, tetapi ketika mau dipakai Tuhan, mereka mengundurkan diri. Jangan saya, aku tidak bisa, aku takut.
Itu yang sekarang banyak terjadi. Karena itu saudaraku, genapi firman Tuhan ini. Jangan sampai kita ini sudah dikategorikan emas dan perak, tetapi kita tidak melakukan apa yang diutus Tuhan. Amin. Dan akhirnya klasifikasi emas dan perak yang ada pada kita menjadi jatuh pamornya, menjadi orang-orang dengan klasifikasi seperti kayu dan tanah. Ini kayu dan tanah, tak bisa ini saya berikan satu pekerjaan untuk tujuan mulia. Berarti ini pekerjaannya pekerjaan biasa-biasa saja yang kurang-kurang mulia. Kita lihat pada tempat-tempat ibadah, banyak orang yang rajin mengerjakan tugas. Begitu ada tugas, oke, saya terima. Begitu ada tugas, siap. Tetapi ada juga yang mendapat tugas, Bunda, saya nggak bisa tugas hari ini. Loh, kenapa? Kan sudah direncanakan jauh. Saya mau pergi. Kemana? Ke tempat orang mati. Firman Tuhan bilang apa? Biarlah yang mati mengubur yang mati, tetapi engkau yang hidup, maka sembahlah Tuhan dengan baik. Maksudnya apa, saudaraku? Penting mana hari itu kalau kita pergi ke orang mati dan juga kita beribadah kepada Tuhan. Firman mengatakan bahwa hidup kita yang utama adalah untuk Tuhan, maka yang lain-lain itu nomor 2. Amin Bapak Ibu. Jadi marilah kita ini jadi perabot yang mulia, jangan sampai yang kurang mulia. Dapat tugas sedikit, alasan. Dapat tugas sedikit, alasan. Saya pernah digoda oleh bapak rohani saya. Jangan banyak alasan, Bu. Emangnya kena apa Bapak nanti jadi profesor? Ternyata orang yang banyak alasan itu ada kategori, ada titelnya, yaitu profesor alasan. Bapak Ibu dikasih Tuhan, saya kira jemaat di sini tidak ada yang begitu. Ya, tetapi kita tahu sendiri, apakah aku sebagai perabot yang kurang mulia apa yang mulia? Kalau yang mulia, ada tugas apapun dia selalu siap saya kerjakan tanpa takut, karena yang menyuruh itu Tuhan. Tetapi ada yang mengatakan saya tidak siap, saya takut keluar, maka biarlah dia menjadi perabot yang kurang mulia, karena Tuhan tidak memberikan beban kepadanya untuk bekerja di rumah yang besar itu. Karena itu saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari kita hari ini melihat apa yang ada di dalam diri kita ini. Apakah kita menjadi perabot yang mulia atau tidak mulia? Sebab tuh semua perabot yang ada di rumah Tuhan itu semua asalnya sama. Mulanya mereka dari sekepal apa? Tanah liat. Saya, para jemaat, gembala cabang asalnya dari tanah liat. Tetapi di tangan penjunan, di tangan ahli bejana, yaitu orang-orang yang mengerjakan bejana-bejana yang bagus itu, maka sekepal tanah liat ini nanti bisa menjadi satu bejana yang bagus, mengkilat, bejana yang kurang bagus, bejana yang jelek, bejana yang retak, dan sebagainya. Tetapi firman Tuhan mengatakan dia tidak pernah membuang yang retak itu, dibuang begitu saja. Yang tidak bersinar dipadamkan begitu saja. Tetapi Tuhan bilang apa? Yang sumbunya hampir padam, jangan dipadamkannya. Ya, dan yang tadi dikatakan yang kurang kuat, jangan dipatahkannya. Karena itu masih ada kesempatan bagi kita untuk menjadi piranti-piranti atau bejana yang berguna di hadapan Tuhan. Roma 9 ayat 21 mengatakan, apakah tukang periuk tidak mempunyai hak
atas tanah liatnya? Apakah Tuhan yang penjunan sebagai tukang periuk itu tidak punya hak atas tanah liatnya? Siapa tanah liat? Kita ini tanah liat. Segenggam tanah liat bisa menjadi bejana yang seperti emas, seperti perak, ada yang seperti tanah, ada yang seperti kayu. Dia sang penjunan kita, yaitu Tuhan yang Maha Kuasa, mempunyai hak atas tanah liatnya untuk membuat dari segumpal tanah liat itu tadi suatu benda yang dipakai guna tujuan mulia, dan suatu benda yang lain untuk dipakai guna tujuan yang tidak mulia. Karena itu Bapak Ibu dikasih Tuhan, kalau saudara tahu betapa menderitanya menjadi orang yang diproses Tuhan, dibanggakan Tuhan menjadi bejana-bejana yang mulia. Betapa menderitanya orang-orang yang diproses tangan Tuhan atau penjunan atau tukang periuk ini menjadi bejana yang seperti perak. Tetapi bagi yang seperti tanah liat dan seperti kayu, penderitaannya tidak seberapa. Saudaraku yang dikasih Tuhan, kalau saudara ini tanah liat, saudaraku, sekepal tanah liat. Ketika saudara diproses Tuhan menjadi percaya kepada Tuhan, maka di tangan penjunan, di tangan Tuhan, kita ini dibentuk menjadi bejana-bejana yang mulia. Itu maksud Tuhan. Dan apa yang kita alami tanah liat ini? Tanah liat itu sebelum diproses, dia dipersiapkan, dia dipukul, tanah liat itu dibentuk. Kemudian kaki penjunan itu memutar roda daripada pelarian. Pelarian itu untuk memutar tanah liat itu. Tangan Tuhan membentuk begini. Setelah terjadi bentuk yang bagus, maka penjunan itu membawanya, dan periuk itu ditaruh di tempat, kemudian dibakarnya periuk itu. Maka orang yang diproses Tuhan untuk menjadi emas dan perak bejananya, mereka mengalami suatu keadaan di mana dia diputar oleh Tuhan. Bagaimana pusingnya tanah liat itu diproses Tuhan. Kemudian dia dibakar supaya tanah liat itu tidak hancur. Setelah dibakar, dia dikeluarkan dari tempat pembakaran. Dia masih dilukis, diremplas, dilukis menjadi lukisan yang bagus. Sesudah itu dia divernis dengan berbagai cat. Saudara dikasih Tuhan, kalau saudara mau dipakai Tuhan sebagai bejana yang diperlukan untuk tujuan mulia, maka jangan kaget engkau mengalami penderitaan-penderitaan di mana Tuhan mau bahwa saudara tidak menjadi tanah liat yang biasa-biasa itu, yang tidak digunakan untuk tujuan mulia, tetapi kita akan menjadi bejana dengan tujuan mulia. Bagi engkau saudaraku yang hari ini belum melayani Tuhan, mari kita bersama-sama dengan saudara-saudara kita berlomba-lomba, mumpung masih ada kesempatan, kita melayani Tuhan dengan baik tanpa bersungut-sungut. Amin. Demikian firman Tuhan hari ini, dan biarlah bejana-bejanamu itu menjadi bejana seperti emas untuk tujuan mulia Tuhan. Berlomba-lombalah di dalam melayani Tuhan. Jangan berlomba-lomba menolak tugas daripada Tuhan. Amin. Sekali tidak dipakai saudara. Ya. Dari yang jahat pun bisa menjadi emas, dan dari yang emas pun bisa jadi pecah menjadi berantakan. Amin. Di depan kami ada roti dan anggur. Ya, di depan kami ada roti dan anggur, di mana Tuhan mengatakan bahwa roti adalah tubuhnya dan anggur adalah darahnya. Maka Tuhan katakan, lakukan ini setiap kali kamu mengingatnya, berarti engkau mengingat aku di dalam penderitaanku.
Mari kita berdoa untuk roti dan anggur yang sebentar lagi kita pergunakan untuk perjamuan kudus. Mari kita berdoa untuk roti dan anggur ini. Bapa di surga, terima kasih banyak. Di depan kami ada roti dan anggur. Roti adalah tubuh-Mu yang dipecah-pecahkan bagi umat-Mu Tuhan. Darah-Mu Tuhan yang tercurah dari kayu salib membasuh dosa-dosa kita yang merah seperti kermisi menjadi putih seperti salju. Kiranya Bapa mengawal kami dengan musisat-musisat dan pengutusan seperti yang Tuhan katakan. Di dalam nama Tuhan Yesus saya berdoa, petugas meja perjamuan Pak Sumadi dan Widi supaya membagikan roti dan anggur ini kepada jemaat. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, angkat roti di atas kepala. Tuhan Yesus berkata, "Akulah roti hidup yang telah turun dari surga. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang aku sediakan itu ialah dagingku untuk kuberikan untuk hidup di dunia ini. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada waktu malam ia diserahkan, ia mengambil roti dan sesudah itu ia mengucapkan syukur atasnya, memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Pecah-pecahkan dan makan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Demikian, angkat cawan di atas kepala. Tuhan Yesus berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu melakukan dan meminumnya menjadi peringatan akan aku." Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Minum dalam nama Tuhan Yesus. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita mengucap syukur kepada Tuhan karena dalam keadaan kita yang berdosa, Dia telah memanggil kita dengan pengorbanannya di kayu salib. Darahnya menguduskan, menyucikan dosa-dosa kita, dan tubuhnya ada yang terpecah-pecah. Itulah yang menyelamatkan kita. Mari saudaraku, jangan ada yang berdiam diri. Ucapkan syukur kepada Tuhan atas apa yang dikorbankannya. Dalam nama Tuhan Yesus, mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur, kami berterima kasih atas pengorbanan-Mu, sehingga Engkau menjadi wafat, menjadi mati di kayu salib oleh karena dosa-dosa kami. Engkau menebus dosa kami, Engkau menebus kutuk-kutuk yang ada pada kami, yaitu kutuk perzinahan, kutuk kemiskinan, kutuk dosa, dan kutuk sakit penyakit. Kami percaya Tuhan pengorbanan-Mu sangat berarti bagi kami, sehingga apa yang menjadi dosa kami, yang menjadi hutang kami Tuhan, yaitu hutang dosa, telah Engkau bayar lunas di kayu salib. Makasih Bapa, segala kemuliaan hanya bagi nama-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan hamba-Mu sudah berdoa. Semua yang percaya mari bersama-sama katakan amin. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari
Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ibadah telah selesai. Lakukan perintah Tuhan dengan sebaik-baiknya di dalam hidupmu sehari-hari. Dan tiba saatnya kita menyelesaikan ibadah ini. Lakukan dengan sebaik-baiknya dan angkat kedua tanganmu untuk menerima berkat daripada Tuhan. Bapa di surga, inilah kami anak-anak-Mu. Ulurkan tanganmu yang penuh kuasa Tuhan hari ini. Memberkati setiap kami yang hadir dengan berkat damai sejahtera daripada Bapa di surga. Cinta kasih Tuhan Yesus Kristus yang tiada pernah berubah. Dan kuat kuasa persekutuan dengan Rohul Kudus menyertai saudara sekalian hari ini sampai kekal selama-lamanya. Semua yang sudah menerima berkat, mari bersama-sama katakan amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati. Persembahan khusus perayaan Natal bisa dikumpulkan melalui ketua kelompok masing-masing atau ditransfer melalui rekening gereja.